Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat Tesalonika yang juga saya kasihi. Dan dalam ibadah ini kita akan melangsungkan perjamuan kudus bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga memberkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah semua kami mendapatkan berkat dari firman yang dilepaskan, dan firman itu hidup dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Haleluya. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, ini kekayaanmu, kekayaanku, ini kekayaan kita sebagai orang-orang yang terpilih. Bagus sekali tema perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kekayaan orang-orang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu perhatikan, segala berkat rohani di dalam surga dikaruniakan kepada kita, dia katakan, dalam Kristus. Haleluya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kasih karunia yang dikaruniakan kepada kita, dikaruniakan di mana? Dikaruniakan kepada kita jelas di mana? Di dalam siapa? Di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia itu dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Kita dapati lagi di dalam Kristus. Segala berkat rohani yang dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Kasih karunia yang dikaruniakan kepada kita di mana? Di dalam Kristus. Dipilih di dalam Kristus. Haleluya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Di mana kita beroleh penebusan? Di dalam Yesus. Haleluya. Oleh darahnya kita beroleh penebusan, tetapi di mana? Di dalam Kristus. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kerelaan hati Bapa untuk memilih kita, menentukan kita sebagai anak-anaknya,
mengampuni dosa-dosa kita, menebus kita, semua terjadi di dalam Kristus. Haleluya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, mempersatukan kita dengan Bapa di sorga. Terjadi juga di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Janji-janji Tuhan buat kita juga di dalam Kristus. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kata di dalam Dia, di dalam Kristus 10 kali disebutkan dalam pembacaan kita. Paulus hendak menekankan kepada kita bahwa semua yang kita punya, kita miliki itu sudah dikaruniakan Bapa di dalam Kristus. Dipilih dalam Kristus. Kasih karunia Allah dicurahkan di dalam Kristus. Pengampunan dosa dicurahkan di dalam Kristus. Segala berkat rohani bagi kita disediakan di dalam Kristus. Maka saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang saya mau bilang sekali lagi, saya mau bilang kalau engkau di luar Kristus, kalau kita di luar Kristus, berkat-berkat ini tidak akan pernah kita miliki. Sebab semuanya dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jadi harus di dalam Dia supaya kita bisa menikmati semua berkat rohani, berkat jasmani, semua yang disediakan Bapa bagi kita. Halo, di dalam Kristus. Karena itu jangan pernah keluar dari Yesus. Hari ini saya akan membahas secara khusus ayat 5 dan 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lihat bahwa Dia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Itu terjadi di dalam kasih-Nya. Kita tidak punya syarat yang memadai. Kita tidak bisa memenuhi syarat apapun untuk menjadi layak sebagai orang yang bisa menerima kasih karunia Allah. Saya katakan sekali lagi definisi kasih karunia. Pemberian cuma-cuma Allah yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Sekali lagi, pemberian cuma-cuma Allah yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Maka tidak memenuhi syarat kita ini untuk menerima itu. Pemberian cuma-cuma terjadi kenapa? Karena kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena kasih maka ada kerelaan.
Kalau tanpa kasih, nggak ada yang namanya kerelaan. Bapa di surga begitu rela menjadikan kita anak-anaknya karena kasihnya kepada kita. Bukan embel-embel apapun yang kita punya. Bukan strata sosial kita. Bukan strata pendidikan kita. Bukan apapun kelebihan insani di bawah kolong langit ini. Tetapi karena kasih. Hari ini saya katakan Tuhan mengasihimu. Dia begitu rela. Tanpa dipaksa oleh pihak ketiga. Halo? Nggak ada pemaksaan dari pihak tertentu. Ini kerelaan hati Bapa karena kasih yang dia berikan kepada kita. Maka dia berkata, engkau anakku, engkau anakku, engkau anakku. Aku menentukan engkau menjadi anak-anakku. Bukan karena warna kulitmu, bukan karena warna rambutmu, bukan karena postur tubuhmu, tetapi karena kasihku kepadamu. Aku rela kau menjadi anakku. Aku tentukan engkau menjadi anakku dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, setan sekalipun. Dia begitu rela. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena kasih, kerelaan itu ada. Kalau tanpa kasih, pamrih saudara, menuntut balas. Kalau tanpa kasih, tak mungkin rela. Tapi karena kasih, kerelaan itu terjadi. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-6 tujuannya. Kenapa Tuhan mau menjadikan kita anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya? Tujuannya adalah supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Kapankah kita bisa berkata kepada seseorang bahwa kasihnya itu mulia? Coba saudara diskusi sebentar. Kapankah kita bisa berkata kepada seseorang bahwa kasihnya itu mulia? Betapa mulia kasihnya si Anu. Betapa mulianya kasih ibu itu, betapa mulianya kasih bapak itu. Kapan kita berkata begitu? Kita berkata begitu ketika kita mengalami kasih yang penuh dengan kerelaan, yang sifatnya cuma. Ketika kita tidak layak untuk menerimanya. Ketika kita ada dalam posisi sebagai orang yang tidak layak untuk mendapatkannya, maka kasih kerelaan itu dia berikan kepada kita. Maka kala itulah kita akan berkata, betapa mulia kasih. Betapa mulia, dan kita memuji-muji kasih orang itu. Itulah sebabnya di sini Rasul Paulus berkata supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Karena Bapa begitu rela. Bapa dengan begitu sukarela menentukan, menetapkan, memeteraikan saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Orang yang dulunya durhaka, orang yang dulunya menyakiti hati Tuhan, orang yang dulunya tidak layak, sekarang dengan kerelaan kehendaknya, dia menentukan kita, kamu anakku. Sudah wajar apabila kita berkata, terpujilah kasih karuniamu yang mulia Tuhan. Tapi saudara lihat, kasih karunia yang mulia ini dikaruniakannya kepada kita juga di dalam siapa? Di dalam Dia yang dikasihinya. Haleluya. Yesus anak tunggal Bapa yang sangat dikasihi Bapa. Kasih karunia-Nya yang mulia itu dicurahkan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Karena itu Paulus berkata, engkau dan saya dikasihi. Tapi untuk menikmati kasih itu,
Sudah ditetapkan rule-nya, yaitu kita harus ada di dalam Yesus. Tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit ini yang layak, yang sempurna seperti Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyenangkan, memuaskan hati Bapanya. Hanya Yesus. Dan Yesus sangat dikasihi oleh Bapanya. Dia berkata, apa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena itu kalau kita mau juga dikasihi, disayang, mendapatkan kasih Bapa, dengarkan, harus ada di dalam Dia, harus ada di dalam Yesus. Tidak ada cara lain. Kita tidak bisa berkata, aku berdiri di luar sini, nggak bisa. Harus ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus kasih karunia Bapa melimpah-limpah. Saudara mau menikmati itu? Halo jemaat. Halo pendengar khotbah ini. Kalau engkau menikmati kasih Allah yang begitu besar. Bukan di luar Yesus. Halo, di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Karena itu tinggallah di dalam Dia. Jangan pernah keluar dari Dia. Seluruh aktivitas hidup kita biarlah berlangsung dan terjadi di dalam Yesus. Haleluya. Semua dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus yang dikasihi Bapa. Ketika kita menjadi bagian dari orang-orang yang ada di dalam Yesus, maka kasih itu pun melimpah. Saya katakan, Tuhan, ketika kami masih berdosa saja, ketika kami masih durhaka, Engkau telah mengasihi kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal mati di atas kayu salib bagi kami. Terlebih sekarang kami menjadi anak-anak-Mu. Kasih itu semakin melimpah. Semakin dikasihi. Semakin disayang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dengarkan baik-baik. Engkau orang yang sangat disayang Tuhan. Engkau orang yang sangat dikasihi Tuhan. Engkau anak Tuhan. Kasih Tuhan tetap mengalir bagai sungai yang tiada pernah kering. Tuhan berkata setiap hari kasih-Nya selalu baru. Setiap hari kasih-Nya selalu baru. Kalau hari ini engkau merasa engkau kekurangan kasih, engkau kehilangan kasih dari manusia, engkau frustrasi, kecewa, karena engkau merasa sepertinya tidak ada orang yang mengasihi engkau. Hidupmu mulai merana, dengarkan saya katakan, datang kepada Yesus, tinggal dalam Yesus. Karena di sana kasih Bapa melimpah untuk engkau nikmati, untuk menjadi kekuatanmu menjalani hidup. Jangan pernah berkata tidak ada kasih yang engkau dapatkan. Kasih orang tua terbatas, kasih papa terbatas, kasih mama terbatas. Kasih istri, kasih suami terbatas. Kasih manusia suatu waktu akan tertelan bumi. Tetapi kasih Allah dalam Yesus tak pernah terbatas. Di dunia dan di akhirat. Di sini dia katakan di dalam surga. Hingga kekekalan sekalipun. Kasih itu tetap menjadi bagian kita. Karena itu tinggallah di dalam Yesus. Dan jangan pernah berkata kering kasih, kekurangan kasih. Aku katakan dari tempat ini, jangan kejar kasih manusia. Karena kasih manusia bisa mengecewakanmu. Tapi kejar kasih Tuhan. Bagaimana caranya? Tinggal di dalam Yesus. Sekali lagi, tinggal di dalam Yesus. Untuk menikmati kasih karunia-Nya yang mulia. Yang begitu baik. Bagi kita sekalian. In Kristo. Di dalam Kristus. Haleluya. Amin.
kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Begitu luar biasa Tuhan memperlakukan kami. Menetapkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Mengaruniakan kasih yang luar biasa. Kasih karunia yang melimpah-limpah dalam Yesus. Terima kasih. Kami yang dulunya orang-orang durhaka, kini menjadi anak-anak Tuhan. Yang terus-menerus menikmati kasih. Kasih Bapa surgawi. Kasih dari tempat yang tinggi. Kasih yang mengalir bagai sungai yang tiada pernah kering. Kasih yang selalu baru tiap hari. Yang Engkau karuniakan bagi kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kami harus tetap tinggal di dalam Dia. Haleluya untuk firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah mendengar firman Tuhan tentang kasih karunia Allah. Dan saat ini kita akan mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Bapa memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Sesuai kerelaan kehendaknya. Mari kita renungkan itu melalui perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Kasih Tuhan yang dicurahkan dalam Yesus. Boleh terus kita nikmati. Karena itu mari siapkan hatimu untuk menerima perjamuan ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, diberkatilah perjamuan kami pagi hari ini. Roti dan anggur ini dikuduskan dalam nama-Mu, dan semua kami yang menerimanya pun dalam kekudusan nama Tuhan, sehingga sungguh perjamuan ini mendatangkan berkat bagi kami. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian sebagai landasan untuk perjamuan kita pagi hari ini. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari ambil roti dan anggur, bagikanlah kepada saudara-saudara sekalian. Jika sudah, angkatlah rotimu di hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjamuan malam itu, bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum ia ditangkap, Tuhan Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, dan sambil memecah-mecahkannya dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan bagi kamu untuk keselamatanmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ambillah dan makanlah.
Angkat anggurmu di hadirat Tuhan. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku untuk pengampunan dosa-dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminum. Dalam nama Tuhan Yesus, ambillah dan minumlah. Haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan untuk kasih karunia yang dicurahkan bagi kita. Diberikan secara cuma-cuma. Itulah kerelaan kehendak Bapa bagi keselamatan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Bapa berikan bagi kami dalam Yesus Kristus Tuhan Putra Tunggal-Mu. Pengorbanannya telah menjadi keselamatan bagi kami. Karena itu kami katakan terima kasih. Pimpin kami Tuhan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Dari tempat ini saya katakan, Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan,